Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas materi sejarah Indonesia, yaitu konsep berpikir diakronis, sinkronis, periodisasi, dan kronologis dalam sejarah. Sejarah sering dilihat sebagai ilmu hafalan, ilmu yang hanya menghafal nama, tanggal sebuah peristiwa. Bahkan sejarah sering dianggap sebuah persoalan di masa lalu yang tidak penting untuk dikaji. Akan tetapi jika kita cermati, sejarah merupakan ilmu yang kaya akan pengetahuan. Sejarah bukan hanya terbatas pada pengetahuan di masa lalu yang bisa digenggam dengan mudah di tangan kita atau tersusun rapi dalam lemari perpustakaan. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni sajarokton, yang berarti pohon. Penggunaan kata sajarokton mengacu pada pohon istilah, mengacu pada asal usul atau keturunan seseorang. Yang pertama, konsep berpikir sinkronis. Konsep berpikir yang satu ini ialah memahami sebuah peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya dan lebih memperluas ruang dalam peristiwa tersebut. Cara berpikir sinkronis sangat mempengaruhi kelahiran sejarah baru yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial. Pengaruh ini bisa digolongkan dalam 3 jenis, yakni konsep, teori, dan permasalahan. Contoh konsep berpikir sinkronis ialah pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang dijelaskan dengan menggunakan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, dalam mempelajari sejarah, konsep berpikir sinkronis lebih meneliti kepada gejala-gejala yang meluas pada ruang, tapi dalam waktu yang terbatas. Yang kedua ada konsep berpikir diakronis. Diakronis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni dia dan kronos. Dia mempunyai arti melewati atau melingkas, sedangkan kronos artinya perjalanan waktu. Dengan begitu, kita bisa mendefinisikan diakronis sebagai peristiwa yang dalam prosesnya melewati perjalanan waktu karena subjek dalam sejarah berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Dalam konsep berpikir sejarah, diakronis punya makna terhadap suatu peristiwa dengan cara penelusuran di masa lalu. Sebuah peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, tapi pasti dibarengi dengan peristiwa sebelumnya, atau yang kita kenal dengan sifat kausalitas atau sebab akibat. Jadi, pola berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Melalui pendekatan diakronis, sejarawan bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan variabel pada sesuatu hingga memungkinkan penyebab sebuah peristiwa yang lahir dari peristiwa sebelumnya untuk ditafsirkan. Misalnya, dalam menjelaskan peristiwa menjelang Sumpah Pemuda, Oktober 1928 harus dijelaskan pula peristiwa-peristiwa yang jadi latar belakangnya. Menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda berarti menjelaskan juga organisasi kepemudaan yang merupakan cikal bakal dari diadakannya Sumpah Pemuda seperti organisasi Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, dan Trikoro Darmo. Yang ketiga ada konsep berpikir periodisasi. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu
berdasarkan ciri-ciri yang sama. Ini berbeda dengan kronologi yang merupakan urutan waktu terjadinya peristiwa dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Contoh dari periodisasi. Periodisasi dinasti-dinasti di Cina. Dimulai dari dinasti Shang sampai dengan dinasti Manchu. Konsep berpikir kronologis. Kronologis artinya pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah peristiwa. Dengan demikian, yang dimaksud berpikir kronologis adalah kemampuan berpikir secara urut, runtut, dan berkesinambungan agar dapat memberikan gambaran utuh tentang suatu kejadian. Konsep ini sangat penting karena sejarah selalu menekankan perlunya menyusun kejadian berdasarkan urutan waktu. Sejarawan juga memperhatikan keterkaitan antara peristiwa yang terjadi lebih dahulu dengan yang selanjutnya. Konsep berpikir kronologis. Contoh kronologi sejarah adalah lahirnya sebuah kerajaan yang diawali dengan peristiwa perebutan atau pemberontakan. Kelompok yang memenangkan duel tersebut akan mendirikan kerajaan baru. Kemudian secara kronologis digambarkan perkembangan kerajaan baru tersebut. Mulai dari siapa saja yang menjadi raja, peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi selama kerajaan itu berdiri, dan bagaimana kerajaan itu berakhir. Contoh, kerajaan Singosari pada awalnya didirikan dengan perebutan kekuasaan sampai dengan kerajaan tersebut berakhir.